Hari pertama penyuntikan vaksin COVID-19 bagi pedagang pasar Tanah Abang dilakukan di lantai 8 dan atap Blok A. Vaksinasi dilakukan pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sekitar 50 vaksinator ditempatkan di sejumlah titik penyuntikan vaksin. Di hari pertama, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menargetkan 1.500 pedagang dapat menerima vaksin. Per Selasa kemarin ada lebih dari 9.700 pedagang yang telah mendaftar dan dinyatakan layak menerima vaksin. Jumlah ini akan terus bertambah karena ada banyak pedagang yang belum menjalani screening. Proses vaksinasi tahap kedua yang menyasar pedagang di Tanah Abang ini sudah dimulai sejak pagi tadi. Pada awalnya pedagang harus mendaftarkan diri dulu untuk diverifikasi ulang pendataan mereka dan kemudian akan dicek kesehatannya untuk mengetahui apakah mereka cukup fit atau cukup sehat untuk mendapatkan vaksin pertama kalinya ini, karena nanti setelah vaksin ini akan divaksin lagi di gelombang kedua. Guna mencegah terjadinya kerumunan dan antrean panjang, pedagang diimbau datang sesuai lokasi dan waktu penyuntikan yang tertera pada kupon. Namun sejumlah pedagang mengeluh karena saat tiba di lokasi penyuntikan, mereka belum mendapatkan kupon vaksinasi. Kita udah screening kesehatan semuanya dan kita dapat formulir tanda selesai screening, dan rencananya kemarin kita disuruh datang hari ini segera dijadwalkan vaksin. Ternyata setelah kita datang sekarang itu diharuskan untuk menukar kupon tertentu lagi dan kita tidak jelas sama sekali di mana konter untuk penukaran kupon ini. Ada riwayat, ada penyakit enggak gitu aja. Dia bilang kata harus vaksin, lebih kesehatan lebih bagus gitu aja. Dimulainya vaksinasi nasional tahap kedua di Pasar Tanah Abang Blok A ini ditinjau langsung Presiden Joko Widodo. Dalam penjelasannya usai melakukan peninjauan, 16 juta lebih pelayan dan pekerja publik akan menjadi sasaran vaksinasi, seperti aparat keamanan, pedagang, wartawan, atlet, pekerja di pusat retail, toko, dan mal. Kepala negara berharap setelah di Jakarta, proses vaksinasi COVID-19 tahap 2 juga segera dilakukan di provinsi lainnya, agar jumlah yang mendapatkan vaksin semakin banyak. Ini akan berjalan setelah di Provinsi DKI Jakarta, akan berjalan di provinsi-provinsi yang lain, sehingga kita harapkan nanti jumlah yang divaksin setiap hari akan naik secara drastis. Di sisi lain, program vaksinasi COVID-19 yang sudah berlangsung di berbagai daerah masih menyisakan polemik. Melalui Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 mengenai pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi, pemerintah menegaskan jika ada warga yang menolak vaksin dapat dikenai hukuman pidana berupa penjara dan denda sesuai Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Salah satu provinsi yang menerapkan aturan ini adalah DKI Jakarta. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza mengatakan, warga ibu kota yang menolak divaksin tidak akan mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah pusat dan dikenai denda sesuai peraturan daerah DKI Jakarta. Ya sudah diatur, masa menolak, dikasih vaksin kan baik bagi kesehatan pribadinya, keluarga, dan masyarakat. Yang nggak boleh menolak dong, kan kita ada aturan perdanya. Kalau menolak ada sanksinya di Jakarta ya. Iya, artinya kalau pemerintah tadi Pak Joko bilang kalau menolak tidak dikasih bansos. Kalau di Perda di DKI Jakarta yang menolak diberi sanksi, termasuk denda 5 juta ya. Dari awal mula vaksinasi terjadi beberapa kasus warga yang tidak mau divaksin dan memilih untuk membayar denda dibandingkan divaksin. Hal ini menimbulkan pro kontra di masyarakat untuk orang-orang yang menolak vaksinasi. Menurut epidemiolog Haryadi Wibisono, jika sebagian orang tidak mau divaksin, hal ini bisa menghalangi upaya penanganan pandemi. Orang yang tidak divaksin, maka dia bisa menjadi sumber penularan. Sedangkan kebijakan pemerintah dan kita semua menghendaki supaya penularan tadi terhenti. Jadi kita melihatnya dari sudut itu. Makanya ada upaya, dan itu upaya itu dipayungi dengan landasan hukum, ya kan, dan itu mengikat semua orang untuk melaksanakan peraturan tadi. Namun pakar hukum Asep Iwan punya pandangan dari sisi hukum soal polemik ini. Tadi hukum itu paling tinggi adalah asas. Tadi katakan bahwa orang tidak boleh dipidana kalau nggak ada undang-undangnya. Nah, apakah ada ketentuan ya bahwa orang tidak mau disuntik
kena sanksi pidana. Sepengetahuan saya tidak ada, hanya orang menafsirkan karena takut wabah menular, ya, atau tidak mau dikarantina, jadi orang menafsirkan di situ. Toh kalaupun nanti ada, saya pikir tidaklah semudah itu. Ya. Vaksinasi sangat penting untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Namun pemerintah perlu strategi yang tepat saat melakukan sosialisasi vaksinasi ke masyarakat. Tim Liputan, CNN Indonesia. Saat vaksin itu tinggi, ya, di atas 140